malam. Akhir-akhir ini kita dihebohkan lagi dengan berita yang sangat luar biasa. Ya, menurut saya ini heboh luar biasa. Kenapa? Kalau saya bacakan sedikit kronologis ya, sebelum nanti kita melihat videonya yang sesungguhnya. Bagaimana seseorang dipukul begitu kuatnya, dianiaya sampai pada akhirnya dirawat di rumah sakit. Kasusnya seperti ini. Ya. Jadi ini bisa saja terjadi kepada siapapun ya, termasuk profesi perawat. Ini kebetulan dokter yang memang katanya tentang pembagian tugas ya. Berita terkini ya, jadi seorang dokter koas di Fakultas Kedokteran salah satu tempat ya terluka dan shock berat gara-gara dipukul seorang pria. Korban mengalami lebam di pelipis kiri, mata merah dan cedera di bagian bawah wajah. Ini akibat penganiayaan yang dilakukan si pelaku. Ya, dan ini sudah sampai kepada pihak kepolisian. Ya, bahkan ayah korban pun ya turut menolong anaknya, jelas lah ya seperti itu. Nah, meskipun anak korban ini sudah diperbolehkan pulang, tetapi mengalami shock dan perlu perawatan. Ya, saya kira ini menjadi satu pembelajaran ya bagi teman-teman di dunia kesehatan, terutama perawat juga ya, karena kekerasan itu sebetulnya ternyata bukan saja terjadi orang luar terhadap nakes, ternyata sesama nakes ya bisa saja terjadi, dan ini terjadi pada hari ini ya. Kita lihat videonya ya, kita biar jelas bagaimana memukul begitu kuatnya dan begitu tidak berdayanya si korban. Kita lihat ya. Viral, dokter koas FK Unsri dianiaya di kafe Palembang, diduga berselisih jadwal jaga diatur korban. Viral video seorang diduga dokter koas Fakultas Kedokteran dipukul dianiaya oleh seorang pria berkaos merah di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Terlihat di dalam video korban yang masih mengenakan pakaian seragam koas mendapat pukulan bertubi-tubi dari pria tersebut tanpa perlawanan. "Kami sudah baik-baik," ucap korban di dalam video. Ya, itu teman-teman ya. Kita dapat belajar dari setiap kasus, bukan berarti kita meniru kasus itu. Jadi setiap kasus itu kita bisa diambil dari sisi positifnya. Bagaimana kejadian itu sungguh luar biasa. Saya kira kalau dilihat dari kekuatan pukulnya juga luar biasa. Ya, dan itu memang wah. Nah, aspek inilah yang mestinya teman-teman perawat ya, mesti tahu nih. Ya. Kita sering jadi korban sebetulnya juga ya perawat. Dan ini bisa menjadi pembelajaran kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pada akhirnya kasus ini dibilang miskomunikasi, kesalahpahaman. Ya, bagaimana kita berbicara soal miskomunikasi kesalahpahaman, tetapi ada satu tindakan kewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum sehingga mengakibatkan orang lain cedera. Ini sudah masuk unsur pidananya menurut saya. Dan ini sebagai pembelajaran ya, jangan sampai kasus ini selesai begitu saja ya. Saya kira ini mendorong juga pada korban dan aparat supaya ditindaklanjuti ya. Oke, perdamaian tetap, tapi pidana lanjut karena memang seperti itu. Jadi supaya ada efek jera ya. Selama ini kita sering dihebohkan tenaga kesehatan dan medis menjadi korban dari pihak luar ya. Ini malah dari kita sendiri. Ini luar biasa menurut saya. Ini menarik sekali untuk kita belajar dan menarik untuk kita sama-sama petik ya. Ya, saya kira bukan bicara soal hilaf lalu mengatakan minta maaf, akhirnya si
si pelaku memang menyerahkan diri kepada yang berwajib, tapi bukan itu masalahnya. Penyesalan tidak akan pernah datang di muka, pasti penyesalan pasti di belakang. Dan ini teman-teman, kita berharap perawat tetap kompak untuk saling mengingatkan dan saling memegang prinsip-prinsip etika, ya. Dan kita harus tahu, ya, artinya tentang unsur-unsur yang lain ketika kita melakukan satu tindakan-tindakan kesenangan, main hakim sendiri. Ini penting, ya. Dari video ini kita bisa banyak belajar. Dari video ini kita bisa banyak mengambil manfaat peristiwa ini. Oke, teman-teman, ya, luar biasa peristiwa ini. Ya, tetap kita semangat, perawat tetap menjadi garda terdepan dan waspada, tetap semangat.